Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, apakah suara Diopa terdengar Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Hayo Fadli Majid Sain selaku dosen pembimbing saya. Nggak jelas suara Diopa. Diopa atau dibuka aja headsetnya lah, atau apanya kayak nggak keluar suaranya. Baik Pak. Nggak bagus kayaknya apanya. Mikrofon headsetnya ya, earphone-nya kurang bagus. Dibuka aja, nggak usah pakai earphone ya. Mikrofonnya nggak aktif. Mohon maaf Pak. Ini sedang mengalami kendala laptop saya Pak. Laptop Pak Hayo aja.
Mana dia lupa nih. Mohon maaf Pak, tadi Google Chrome Diova not responding Pak, jadi terkeluar semuanya Pak. Dia coba sambungkan kembali Pak. Oke. Mohon maaf Pakai ya laptop Bapak aku saja. Ibu. Pakai telur, ayo nggak pakai telur. Belum mau juga Deva. Kalau nggak pakai apa aja lah, pakai HP aja dulu untuk presentasinya. Kemarin Agus, rusak laptop Agus, ganti laptop video. Iya Pak, ini udah sambung ke Bali nih Pak, tapi dia masih keluar juga Pak. Masih not responding juga. Laptop Agus ini aja lah, coba. Jam aja laptop Agus. Habis itu Ya Pak, dia mau izin presentingnya pakai akun teman-temannya gimana Pak? boleh pakai aja. Baik Pak, terima kasih Pak. Mohon maaf ya Bu, Bapak. Ya. Belum juga Deva. Mohon maaf Pak, 3 menit lagi Pak. Hah? 3 menit. Lama tuh.
nih Pak, udah bergabung. Oke. Oke, silakan ya. Baiklah, mohon maaf Pak Ayul, Bu Ira, dan Bu Dona atas kendala sebelumnya. Akan saya mulai, Bapak, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ayul. Mikrofonnya coba dekatkan Diova, kurang dengar. Mikrofonnya ya Pak. Halo Pak. Oke, dah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Apoteker Hayul Fadli, Magister Sains, selaku dosen pembimbing saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Noveri Ramawati, Magister Farmasi, selaku dosen pembahas 1 saya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Apoteker Ramadona, Magister Sains, selaku dosen penguji 2 saya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul penetapan kadar total flavonoid ekstrak tangkai buah cabai rawit. Nah, adapun yang latar belakang yang membelakangi penelitian saya ini, yaitu cabai rawit telah diteliti mengandung flavonoid dan capsaicinoid, dan untuk daunnya telah mengandung glikon dan flavonoid. Nah, untuk buahnya sudah banyak sedia beredar, yaitu koyot cabai, tonikum, yaitu sajian untuk penyakit lemah syahwat dan anti rematik. Untuk daunnya berpotensi sebagai antioksidan. Nah, sedangkan tangkai buah cabai rawit ini, yang mana hanya dibuang saja oleh masyarakat sehingga menjadi limbah, dan telah saya lakukan uji pendahuluan screening fitokimia tangkai cabai rawit ini positif mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, fenolik, saponin, dan steroid, sehingga berpotensi untuk uji penetapan kadar total flavonoid. Nah, untuk pemanfaatan di bidang farmasi, menurut penelitian Kurniasari 2006, menyatakan bahwa sejumlah tanaman obat yang mengandung flavonoid telah dilaporkan telah memiliki aktivitas antioksidan, antibakteri, antivirus, anti radang, anti alergi, bahkan anti kanker. Nah, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa daun cabai mengandung senyawa yang memiliki aktivitas farmakologi dan antioksidan. Senyawa tersebut diantaranya flavonoid dan tanin. Flavonoid inilah yang diduga sebagai agen anti-diabetes.
flavonoid alami banyak memainkan peran penting dalam pencegahan diabetes dan komplikasinya, menurut Jack 2012. Nah, rumusan masalah, seberapa besarkah kandungan total flavonoid dari ekstrak enheksan, etilasetat, dan etanol tangkai buah cabai rawit? Nah, untuk tujuan penelitian saya itu untuk mengetahui total kandungan flavonoid dari ekstrak tangkai buah cabai rawit. Manfaatnya bagi peneliti atau akademik untuk menambah ilmu pengetahuan peneliti tentang metodologi total flavonoid pada ekstrak tangkai buah cabai rawit, dapat memberikan informasi dan manfaat kepada seluruh masyarakat dan mahasiswa farmasi tentang hasil peneliti yang di mana ekstrak tangkai buah cabai rawit bisa dijadikan produk obat. Nah, untuk ruang lingkupnya, pengujian total flavonoid terhadap ekstrak tangkai buah cabai rawit. Nah, klasifikasi tanaman cabai rawit terlampir. Nah, untuk waktu dan tempatnya dilakukan dari bulan Januari sampai Maret 2021. Nah, untuk tempatnya Laboratorium Penelitian dan Laboratorium Kimia Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Nah, untuk identifikasi sampel tangkai buah cabai rawit, itu tempatnya Laboratorium Botani Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau Pekanbaru. Nah, untuk alat dan bahannya terlampir. Nah, rancangan penelitian yang pertama di sini saya melakukan pengambilan sampel tumbuhan. Yang kedua, identifikasi sampel tumbuhan. Yang ketiga, screening fitokimia sampel segar. Yang keempat, pembuatan simplisia. Yang kelima, ekstraksi sampel. Yang keenam, screening fitokimia ekstrak. Yang ketujuh, penentuan kadar total flavonoid. Dan yang terakhir, analisis data. Nah, skema screening fitokimia sampel segar tangkai buah cabai rawit. Nah, untuk pengujian alkaloid, sampel segar dipotong kecil-kecil dan digerus dengan pasir. Ditambahkan 5 ml kloroform, digerus, kemudian ditambahkan 5 ml kloroform amonia 0,05 N. Lalu digerus dan disaring, sehingga menghasilkan filtrat dan residu. Untuk filtratnya dimasukkan dalam tabung reaksi, ditambahkan 10 tetes H2SO42N, lalu dikocok sampai terbentuk 2 lapisan, sehingga menghasilkan lapisan asam dan kloroform. Nah, untuk lapisan kloroformnya dipindahkan ke dalam tabung reaksi dan ditambah 1-2 tetes peroksimer. Untuk lapisan asam positif jika terbentuk endapan putih. Nah, untuk metabolit sekunder lainnya itu sampel segar dipotong kecil-kecil dan digerus dengan pasir, dimaserasi di dalam tabung reaksi sehingga menghasilkan filtrat dan residu. Nah, untuk filtratnya diuapkan pelarut yang telah ditambahkan tadi, lalu ditambahkan kloroform dan air dengan perbandingan 1:1 sebanyak 5 ml dan dikocok. Nah, setelah dikocok akan menghasilkan 2 lapisan, itu lapisan air dan lapisan kloroform. Nah, untuk lapisan air ini dilakukan uji flavonoid, fenolid, saponin, dan untuk lapisan kloroform diuji terpenoid dan steroid. Nah, skema pembuatan simplisia dan ekstrak kental. Tangkai buah cabai rawit dicuci dan disortasi basah, dikering anginkan dan disortasi kering, lalu kemudian dihaluskan. Nah, setelah dapat simplisia yang kering, dimasukkan ke dalam beker gelas, ditambah larutan enheksan 1:4, diletakkan pada mesin sonikasi pada suhu ruang. Nah, disonikasi selama 30 menit dengan 3 kali pengulangan, kemudian disaring, sehingga menghasilkan filtrat enheksan dan ampas. Nah, untuk filtratnya tadi, dipekatkan menggunakan alat rotary evaporator sehingga menghasilkan ekstrak kental enheksan. Nah, untuk ampasnya di sini diberi perlakuan yang sama seperti pelarut enheksan tadi. Nah, kemudian menghasilkan filtrat enheksan, filtrat etilasetat dan ampas. Kemudian filtrat etilasetat dipekatkan menggunakan alat rotary evaporator, lalu menghasilkan ekstrak kental etilasetat. Nah, untuk ampasnya diberi perlakuan yang sama seperti pelarut enheksan dan etilasetat sehingga menghasilkan filtrat etanol, lalu kemudian dipekatkan sehingga menghasilkan ekstrak kental etanol. Nah, untuk skema screening fitokimia ekstrak, masing-masing ekstrak. Nah, untuk pemeriksaan alkaloid dilakukan dengan 10 ml kloroform ditambah 10 ml kloroform amonia, kemudian dipindahkan ke dalam tabung reaksi, ditambah 10 tetes asam sulfat 2N, kemudian dikocok, diamkan sampai terbentuk 2 lapisan. Nah, untuk lapisan asam yang diambil dipindahkan ke dalam tabung reaksi lain ditambah peroksimer. Nah, positif jika terbentuk endapan putih.
Nah, untuk metabolit sekunder lainnya dilarutkan dengan pelarutnya, ditambahkan dengan air dan kloroform dengan perbandingan 1:1. Dikocok dan didiamkan hingga terbentuk 2 lapisan. Nah, untuk lapisan airnya sama seperti pengujian screening sampel segar sebelumnya, yaitu lapisan air untuk pengujian fenolik, flavonoid, dan saponin, dan lapisan kloroform, terpenoid, dan steroid. Nah, untuk skema penyiapan kurva larutan standar quercetin, yang pertama, quercetin sebanyak 10 mg ditimbang terlebih dahulu, kemudian dilarutkan dengan etanol 10 ml, sehingga didapatkan larutan induk dengan konsentrasi 1000 mikrogram per mili. Kemudian diencerkan dengan etanol, hingga dibuat konsentrasi dengan variasi 20, 40, 60, 80, dan 100 mikrogram per mili. Kemudian dipipet 100 mikroliter, ditambahkan NaNO2 5% sebanyak 60 mikroliter, kemudian diamkan selama 5 menit. Ditambahkan AlCl3 10% sebanyak 50 mikroliter. Nah, kemudian didiamkan 30 menit di tempat yang gelap. Setelah didiamkan, ditambahkan NaOH 1M 30 mikroliter, diamkan selama 5 menit. Lalu diukur pada panjang gelombang 430 nanometer. Nah, data absorbansinya diukur lalu didapat kurva kalibrasi quercetin. Nah, untuk skema penentuan kadar total flavonoid, pengujian sampelnya itu timbang 10 mg ekstrak yang telah didapatkan sebelumnya, lalu dilarutkan di dalam 10 ml etanol absolut sehingga didapat dengan konsentrasi larutan induk 1000 mikrogram per mili. Lalu dibuat dengan seri konsentrasi 1000, 500, 250, 125, dan 625 mikrogram per mili pada sumur 96 well microflat. Setelah itu, masing-masing variasi ditambahkan 60 mikroliter NaNO2 5%, kemudian didiamkan selama 5 menit, ditambahkan 5 mikroliter AlCl3 10%, kemudian didiamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan, ditambahkan 30 mikroliter NaOH 1M. Nah, diamkan campuran tersebut selama 5 menit pada suhu ruang dan terhindar dari cahaya matahari. Nah, diukur absorbansi pada panjang gelombang 430 nanometer dengan mikropet leader. Nah, untuk analisis data, kandungan total flavonoid dihitung berdasarkan persamaan garis yang diperoleh dari kurva standar, sehingga diperoleh persamaan regresi linear yaitu Y sama dengan A dikali X ditambah B, di mana Y itu sebagai absorban quercetin, X itu sebagai konsentrasi quercetin, A itu sebagai slope, B itu sebagai intercept. Nah, untuk absorban sampel dimasukkan ke dalam persamaan kurva standar sebagai nilai Y, di mana nilai X yang diperoleh merupakan konsentrasi flavonoid di dalam ekstrak dalam satuan ppm atau mikrogram per mili. Kemudian konsentrasi tersebut diubah menjadi miligram per mili. Lalu dihitung kandungan total flavonoid dengan menggunakan rumus kadar total flavonoid sama dengan volume dikali kandungan flavonoid dikali faktor pengenceran per bobot sampel. Nah, ini dia screening fitokimia sampel segar yang telah saya lakukan sebelumnya, yang mana untuk alkaloid, flavonoid, fenolik, saponin, dan steroid itu positif, dan sedangkan untuk terpenoid negatif. Nah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dan teman-teman yang telah menonton saya. Saya kembalikan kepada Bapak Ayul. Terima kasih. Oke, terima kasih Diova ya. Oke, matikan slide-nya. Mana wajah ini? Tunggu bentar. Diova? Ya, Pak. Oke, aktifkan kameranya lagi ya. Oke, biar nampak wajah gantengnya nih ya. Kayaknya storing nih, kayaknya sebelahnya lab AP yang tadinya tolong dimatikan lagi. Oke, kita lanjutkan ke sesi kedua. Ini makin ramai aja nih ya penontonnya, hampir 70-an nih. Banyak fansnya Diova kayaknya ya. Oke, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya itu saran, masukan, tunjuk ajar, revisian dari ibu-ibu pembahas. Ya, tolong disimak dengan baik, tolong dijawab dengan baik pertanyaannya.
Oke, untuk pertama kita persilakan ke Bu Ira yang sudah tak sabar dari tadi kayaknya. Oke, silakan Bu. Sabar lah, ya, sangat sabar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Diopa ya, sudah proposal ya sekarang ya. Mudah-mudahan setelah ini langkahnya bisa semakin lancar, jadi tidak lama-lama di proposalnya Diopa ya. Oke, Diopa. Ibu. Fotonya kamera hilang-hilang ininya ya. Nggak muncul wajahnya, Ibu. Kalau nggak muncul wajahnya, ragu Ibu. Ya, jadi tolong dicari posisi yang oke, karena kita seminar. Jadi kalau hilang-hilang fotonya nanti agak diragukan. Nah, hilang lagi nih. Dip Ayu hilang nggak? Muncul Bu Ira di opanya kok. Hah? Ada kok gambarnya di donat. Oh, di kami berarti ini ya. Iya. Oke. Diopa. Ya Bu, iya Pak. Coba pakai mikrofonnya, headsetnya kayak suaranya kurang jelas. Baik Pak. Dekatkan mikrofonnya ya, dipegang aja kayak gini ya. Nah, kalau menjawab. Ya, Pak. Baik, yang pertama, Pak. Ini daftar isi ya, Pak ya. Daftar isi, Bu lihat ini spasinya masih belum betul, Pak. Jadi berapa ini jaraknya 2 ke 1,5 atau 2,5 ini? 2 Bu. Untuk jaraknya 2 Bu. Jaraknya 2 Bu. Itu jaraknya masih terlalu jauh Pak ya. Ya Bu, baik Bu. Oke, itu nanti dia perbaiki. Nah, kemudian margin atas berapa? 3 Bu. Margin atas berapa? Margin atas 3 Bu. Halo Bu. Ya Pak. Ya, Yo Pak, nggak ada yang headset yang lebih bagus. Ini Pak. Maaf Pak. Nggak bagus kayaknya headsetnya tuh ya. Coba Diova ganti ya Pak. Nggak kedengaran. Marginnya berapa dia Pak? Ya Pak. Halo Pak, apakah suara Diova sudah didengar Pak? Nggak kedengaran, nggak kedengaran headsetnya. Nah, ada, coba lepaskan aja lah. Dilepas saja kalau mengganggu. Halo Pak, tes. Marginnya berapa ini dia Pak? Jadi Ibu lihat di sini margin atasnya bukan ini 4 ini ya, harusnya 3 dia Pak ya. Terus ini juga di halaman 5 ini tabel ya, tabel ini sama daftar tabel, daftar gambar. Ini tulisannya hampir ke nomor halaman ya, mepet-mepet. Nanti ini diperbaiki lagi. Terus yang bahasa Latin kayak capsicum frutescens ini dimiringkan ya Pak ya. Jadi ini banyak yang belum miring nih ya Pak. Ya Pak dengar Ibu? Dengar Bu. Oke. Nah kemudian pendahuluan ada beberapa pendahuluan mungkinnya yang halaman 2. Halaman 2 yang paragraf kedua itu tentang flavonoid. Nah kalau menurut Ibu ini nggak usah dimasukkan di sini ya. Ya deh Pak. Kenapa kira-kira? Kenapa dia Pak? Nggak perlu kita cerita flavonoid panjang-panjang di sini, to the point saja ya. Nah, kemudian halaman 3, yang penelitian Astuti dijelaskan bahwa pada tanaman berjenis sama, menunjukkan aktivitas senyawa capsaicinoid dan flavonoid. Ini mau cerita apa, Diova di sini? Mohon maaf Bu. Ya? Mohon maaf.
kurang dengar tadi pertanyaannya, Bu. Apanya? Pertanyaannya tadi bagaimana, Bu? Suaranya putus-putus, Bu. Suara di rumah nggak jelas sampai itu apa? Mohon maaf, Bu. Tadi suaranya kurang kedengaran, Bu. Pak Ayo, suara itu kedengaran? Kedengaran, Bu. Kayaknya laptopnya bermasalah nih. Atau pakai HP aja lah Diova ya. Nggak dengar Pakai suara HP. Diova. Baik, Pak. Pakai HP aja ya, Pak. Oke, matikan yang dari laptopnya. Jauhkan laptopnya. Ya, Pak. Oke, baru. Oke, silakan. Bagaimana tadi pertanyaannya, Bu? Maaf, Bu. Delta di halaman 3, ya, itu ada cerita di paragraf 2. Di halaman 3, bukan halaman 3. Ya, Bu. Sudah, Bu. Delta? Iya, Bu. Sudah Diova buka, Bu. Nah, penelitian astusi, di sini kan ada kalimat nih ya, sampai flavonoid itu maksudnya apa Delta? Nah, maksudnya di sini, Bu, berdasarkan penelitian ini, bahwa tanaman yang berjenis capsicum ini, Bu, dia mengandung senyawa kapsaicinoid dan flavonoid, Bu. Senyawa kapsaicinoid ini merupakan senyawa khusus yang dihasilkan oleh jenis flavonoid itu metabolit. Berjenis sama itu maksudnya apa? Berjenis sama itu artinya apa? Berjenis sama itu sama-sama cabai, Bu. Sama-sama cabai, Memiliki satu keluarga yang sama. genus maksudnya. Ya, satu genus. Thank you, sedikit. Jadi diperjelas, jadi jangan berjenis sama ya, kita aktivitas senyawa atau mengandung senyawa. Ya, nanti diperbaiki kalimatnya ya, ini kalimatnya Baik, Bu. kurang cocok. Terus kalimat di bawah juga ya, aktivitas antioksidan bla 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 dalam kematangan tinggi, tingkat kematangan tinggi. Ini juga kalimatnya rancu ini ya, nggak bagus kalimatnya. Kemudian di bawahnya lagi cerita screening fitokimia. Ini ada di baris ke 1, 2, 3, 4 ini ya, berkisar antara 37 sampai 222. Ini mau cerita apa di sini, Diova sebetulnya? Nah, di sini, Bu, berdasarkan screening fitokimia yang dilakukan Krisnawan et al. Ini, Bu, uji kuantitatif kadar flavonoidnya, Bu, didapat 37,031. Itu adalah kadar terendah yang didapat pada cabai Jawa, Bu. Sedangkan 222 itu kadar tertinggi yang didapat, Bu, dari sampel cabai Jawa, Bu. Kenapa? Ini Krisnawan ini kan piper ya, piper retrofratum, cabai Jawa. Iya, spesiesnya apa cabai Jawa? Spesiesnya capsicum, Bu. Berjenis sama. Enggak, piper retrofratum nih. Satu genus dan tuh piper sama capsicum. Sama-sama soal cabai Jawa. Satu famili atau satu genus, Diova. Satu keluarga atau satu marga. Satu spesies, Bu, tapi genusnya berbeda.
Balik dia. Bu. Oke, Delta. Ini nggak relevan ya cara jawab satu spesies. Satu genus sudah tidak, namanya aja beda. Capsicum satu, viper satu. Bukan satu genus, bukan apalagi satu spesies. Baik, Bu. Bu Ira. Please, Bu Ira kayak ini. Bu. Delta. Jadi, Ya, Bu. jadi nanti latar belakang ini dari segi pengambilan ini nggak cocok ini ya. Harusnya kapsikum yang lain yang dia masukkan, bukan viper ini, walaupun sama-sama cabai, tapi kan itu hanya nama daerah. Jadi kalau di atas sudah cerita penelitian astuti, bla bla bla, berjenis sama, jadi dimasukkan itu ya kapsikum juga, ya bukan yang viper. Nah, terus di sini Ibu juga tidak ketemu alasan kenapa dipakai tangkai. Tadi dia bilang pas dia presentasi karena sisa ya. Karena tangkai ini banyak dibuang sama orang, Bu. Dan juga berdasarkan literatur yang Diova baca, Bu, genus Capsicum ini mengandung senyawa fenol yang tinggi, Bu. Dan sedangkan untuk flavonoid tersebut adalah turunan dari golongan fenol, Bu. Ya, tapi itu kan pada buahnya. Kalau pada tangkai ada literatur lain yang pernah mengujikan pada tangkai. Untuk literatur lain, baik ya dari Indonesia maupun luar, setelah Diova telusuri, tidak ada yang meneliti tangkainya, Bu. Kalau tidak ada, bukannya artinya orang tidak tertarik menggunakan tangkai. Karena rendemennya kecil loh. Kita melakukan penelitian, kita tidak obsesi rendemen, kan? Kan kita melakukan penelitian targetnya, kalau memang aktivitasnya bagus, nanti total flavonoidnya tinggi, bisa kita mungkin produksi, bisa kita inikan ya ke depannya. Tapi kalau misalnya dugaan Ibu, 1 kilo aja berapa banyak, rendemennya berapa nih? Kecil sekali Ibu rasa ini. Ya, walaupun dia sisa, namun kalau menurut Ibu ya, efektivitasnya untuk ke depan kita akan formula atau produksi ini kecil sekali. Jadi apa ya? Itu masukan Ibu, nanti mungkin didiskusikan sama pembimbing. Ya, Baik, Bu. apakah akan sampai juga digunakan atau mungkin karena ini walaupun sisa, tapi rendemennya sangat kecil. Dia kecil kan, tangkai itu kecil sekali. Dan Kecil, Bu. dari warnanya saja itu komponen fitokimia mungkin tidak akan banyak yang ada di sana ya kalau kita lihat secara morfologi itu menurut dugaan Ibu ya. Nah kemudian kenapa juga harus semua ekstrak ya, heksan, etil, sama apa satu lagi metanol. Iya, Bu. Kenapa menggunakan 3 pelarut, Bu? Nah, Karena di sini kenapa harus ekstrak di 3 pelarut itu? Kira-kira flavonoid akan ada nggak di halo, Bu. kita ada nggak flavonoid dari belajar-belajar selama ini ada nggak di flavonoid? Di Uh, heksan ada nggak flavonoid? ya, Bu. Dengar suara Untuk Ibu kan? Diova ulangi pertanyaannya, Bu. Tadi literatur yang membaca apakah terkandung flavonoid menggunakan pelarut eneksan tadi ya, Bu. Iya, ada nggak kira-kira di heksan untuk flavonoid? Uh, Kalau untuk pelarut eneksan Diova belum baca, Bu. Tapi untuk uh, Ya pelarut harus G etilat, ya. Jadi kalau menurut Ibu,
Diopa, Ya, Bu. ayo. Ya Bu, kayaknya sinyal Ibu di labor ya Bu? Oh, Pak Hayo. Ya Bu, Bu, halo. Diopa, Kayaknya sinyal Ibu di labor kayaknya kurang bagus nih Bu. Diopa. Ya, Bu. Halo. Mohon maaf, Bu. Sepertinya sinyal Ibu kurang bagus, Bu. Diopa. Iya, Bu. Nggak bagus ya jaringan Ibu ya, kedengaran sama Iya, Diopa. Iya, Bu. kurang putus-putus Oh, dari tadi Bu. iya ini di lab KBA nih, kami keluar dulu. Ah iya Bu. Baik, Bu. Diopa, Ya, Ah, Bu. jadi kalau menurut Ibu ya, jadi yang dipakai cukup ekstrak etanol saja. Tapi tangkai itu Ibu ragu tuh ya, apa nanti mungkin mau di bagian lainnya ya. Tapi kalau tangkai Ibu memang agak kurang setuju Ibu kalau tangkai ya, karena rendemen nanti pasti akan kecil dan itu artinya bukan sia-sia, tapi nanti pemanfaatan ke depannya itu kurang oke nanti ya. Oke, itu Baiklah, saran Bu. Ibu. Kemudian nah ini penulisan-penulisan Deva masih banyak yang perlu diperbaiki, ada Ibu coret-coret ya, yang Iya, Bu. kalimatnya eh, terlalu harus. Oke, kemudian di cara kerja Deva, Ya, Bu. di cara kerja ini tolong sampelnya berapa banyak? Di cara kerja nggak ada dibuat sampelnya berapa banyak? Untuk cara kerja screening fitokimia atau ekstrak kental, Bu? Pengambilan sampel tumbuhan Nah, untuk pengambilan sampel tumbuhan ini sebanyak 900 gram kemarin, Bu. 100 gram, 1 kilo bukan? Seharusnya 1 kilo, Bu, tapi setelah dikeringkan dapat 900 gram, Bu. Ya kalau pengambilan sampel dibikin aja yang pengambilan sampel itu kan hasil ya. Iya, Bu. Nanti berapa yang diambil ya. Kemudian screening fitokimia sampel segar ini kayaknya bukan seperti ini ya caranya ya. Ini cara untuk ini nggak pakai dihaluskan, dilumpang, pakai penambahan pasir, nggak seperti itu. Kalau untuk alkaloid dilakukan, Bu, perlakuan seperti yang Ibu bilang barusan. Tapi untuk metabolit sekunder lainnya itu tidak, Bu. Kenapa ini enggak? Ini langsung saja dipotong kecil-kecil, kemudian masukkan langsung ke dalam tabung reaksi itu sudah terekstraksi kan? Kira-kira nanti Sudah, kecuali Bu, ekstrak berdasar ya. Diva Ikuti coba prosedur jawab. yang enggak, ini prosedurnya salah. Ikuti prosedur yang seharusnya. Jadi bagaimana kalau untuk sampel segar? Jadi bukan seperti ini untuk sampel segar ya. Nah, kemudian ekstraksi sampel ini pakai sonikasi ya. Kenapa tidak pakai maserasi biasa? Uh, Mohon maaf, Bu. Kenapa tidak pakai Kenapa menggunakan kenapa maserasi, tidak Bu? pakai maserasi biasa? Karena alat sonikasi ini lebih mudah dan praktis, Bu, dan tidak menggunakan pemanasan yang dikhawatirkan nantinya jika menggunakan pemanasan metabolit sekunder yang terkandung di dalam tangkai cabai rawit tersebut rusak, Bu. Kalau maserasi kenapa masalahnya? Kalau maserasi kurang praktis, Bu, soalnya kita menunggu waktu merendamnya lagi, Bu. Oke, perbandingan 1:4 ini gimana caranya, Diova? Nah, perbandingan 1:4 nih, 1 untuk sampelnya dan 4 untuk pelarutnya, Bu. Sebagai contoh, Bu, jika Hmm. sampelnya yang didapat 200 gram, maka untuk pelarut yang digunakan itu 800 mili, Bu. Ini udah diorientasi, udah dicoba?
Sejauh ini hanya screening fitokimia sampel segar saja yang Diova coba. Ya, maksudnya harus orientasi dulu ya. Jadi biar memang efektivitasnya juga sudah terjaga ya di OVA ya. Oke, screening fitokimia ini kan ada menambahkan beberapa pelarut ya. Ini kalau untuk penentuan alkaloid pakai regen apa? Regen Mayer, Bu. Oke, apa isi regen Mayer, Diova? Apa, Bu? Bagaimana, Bu? Apa isi regen Mayer? Apa isi dari regen Mayer, Bu? Ya, nggak tahu. Dicari tahu ya, terus nanti dibuat yang baru, jangan pakai yang lama. Flavonoid pakai regen apa? Flavonoid menggunakan regen ALCL3, Bu. Apa? Eh, untuk screening fitokimia, Bu. Kalau untuk screening Iya, fitokimia itu menggunakan logam Mg, Bu. oke, apa guna penambahan logam Mg? Kenapa menggunakan pemakaian logam Mg, Bu? Ya, Delva nggak belajar ya, Delva ya. Kenapa harus pakai sel pekat? Asal pekat tadi, Bu, untuk melarutkan logam Mg tersebut, Bu, agar bereaksi dengan Apa yang akan flavonoid. terjadi? Hmm. Terbentuk warna jingga merah muda sampai merah. Yang Delva dapatkan ketika orientasi apa warnanya? Jingga. Jingga, nggak kelihatan jingganya. Ya, nah, fenolik kita nambah regen apa di sana? Untuk fenolik nambahin reagen FeCl3, Bu. Apa guna penambahan regen FSL3? Untuk menghasilkan warna ya, Bu. Hmm. Oh. Apa? Kenapa? Jadi Diova tuh harus tahu tahapan screening ini kenapa ditambah ini, kenapa harus 1%, kenapa harus 1%? Apa harus 1%, Bu? Ya, boleh nggak lebih? Oh, aku. Ini warna yang terbentuk biru atau ungu, tapi yang dikerjakan dapatnya coklat kehitaman. Ini positif fenolik atau tidak nih kalau coklat kehitaman? Positif, Bu. Bukan, fenolik itu dongker atau biru. Kalau hitam ini nggak positif ini. Coba lihat di literatur, kalau fenolik itu apa warna yang dibentuk. Coba bisa dilihat, mungkin gambir itu positif fenoliknya sangat bagus sekali itu. Gambir yang sangat tinggi fenoliknya saja biru itu ya, atau dongker. Jadi nggak ada coklat kehitaman, nggak ada di literatur ini. Berarti itu negatif tuh fenoliknya. Ya, oke. LB Lieberman Bucharda isinya apa? Di Bambang bercatat, Bu. Ya, isinya apa? Nggak tahu. Traksi lebar Bambang bercatat itu terdiri dari anhidra asam asetat, asam sulfat dengan perbandingan 3:1. Ini dibuat sendiri, 3:1 ini Tidak, Bu. dibuat sendiri nanti ya. Kloroform amonia 0,05 m itu gimana cara membuatnya? Kloroform amonia 0,05 N dengan Ya, menambahkan kloroform dan amonia, Bu. cara membuatnya sehingga didapatkan 0,05 m gimana caranya? Oke, nanti dipelajari lagi ya. Ya, Bu. Oke, untuk Jadi, Bu, total flavonoid nanti sama Bu Dona. Cuma nanti ini banyak masih ada yang Ibu coret-coret di sini seperti pembuat lampiran satu. Ini gambarnya seperti apa posisinya ya. Nanti diperhatikan lagi. baik, Bu. Eh, terus yang cara kita membaca hasil screening fitokimia ya. Jadi jangan dipaksakan kalau di literatur warnanya tidak seperti itu, jangan dibuat seperti itu ya. Baik, Oke, cukup Bu. Pak Ayu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ira. Mohon maaf atas Ya, kekurangannya, Bu. oke.
Oke, kita lanjutkannya di ya. Tolong disimak baik-baik lagi ya. Iya, Pak. Kita lanjutkan ke Bu Dona. Silakan Bu Dona. Oke, terima kasih Pak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Ibu, jelas ya Pak? Waalaikumsalam, jelas, sangat jelas, Bu. Oke. Ini proposal Deva perdana ya, di angkatan Deva ya. Pesertanya, penontonnya banyak sekali. 70 Bukan orang. perdana, Hah? bukan perdana, Bu, yang Oh, ke bukan. Oh, oke. Ya awal lah ya untuk angkatan Deva. Penontonnya banyak sekali nih. Mudah-mudahan bisa memberi pelajaran untuk penontonnya ya, untuk teman-temannya. Oke, kita lihat dulu proposalnya. Ini tangkai buahnya yang dia pakai ya. Betul, Bu. Kenapa penelitiannya hanya total flavonoid saja, Diova? Kenapa penelitiannya total flavonoid, Bu? Karena di sini Jova tertarik, Bu, karena ada literatur yang menunjukkan bahwasannya golongan capsicum ini mengandung senyawa fenol yang sangat tinggi, Bu. Dan untuk flavonoid sendiri merupakan turunan dari golongan senyawa fenol. Sesudah dapat nanti penelitiannya diapain? Kalau punya hanya cuma dapat total flavonoid saja, nggak ada Nah, gunanya. Nah, gunanya untuk apa? untuk penetapan kadar flavonoid itu sebagai salah satu parameter standarisasi sediaan obat tradisional, Bu. Sudah dijelaskan di latar belakang? Belum, Bu. Belum. Nah, tujuannya di sini apa tujuannya? Untuk mengetahui total kandungan itu saja harusnya kan lebih jelas karena kan hanya pengujian kandungan flavonoid saja. Tapi tujuannya apa? Sesudah didapatkan total flavonoid itu akan tambahkan di latar belakang ya biar jelas ke depannya untuk apa penelitian Diova? Hanya untuk menyelesaikan LTA saja kan tidak ya. Baik, Bu. Mengenai penelitian tentang tangkai cabai rawit ini sebelumnya sudah ada atau belum ada? Untuk tangkai buah cabai rawit setelah dia telusuri, Bu, untuk literatur yang dari dalam dari Indonesia maupun luar itu belum ada yang meneliti tangkai buah cabai rawit. Tangkai buah. Ya. Karena Diova nggak masukin bahasa Inggrisnya kali. Bahasa Inggrisnya apa tangkai buah itu? Bahasa Diova? Inggris, Bu. Apa bahasa Inggrisnya? Diova saja nggak tahu. Belum dimasukinnya lagi ke Google Scholar mungkin. Ya, silakan Baik, cek nanti dalam bahasa Inggrisnya. Mana tahu sudah ada. Ya. baik, Bu. Oke, di ruang lingkup penelitian Ibu kasih saran saja nih. Ruang lingkup penelitiannya di sini hanya sebatas pengujian total flavonoid terhadap ekstrak tangkai buah cabai rawit. Cabai ya tulisannya ya. Ya, cabai, Bu. Ada cabai, ada cabai. Yang mana Diova nih? Di judul cabai, di ruang lingkup cabai yang mana? Kok Yang nggak benar, konsisten? yang Hah? benar cabai, Bu. Cabai apa Tapi tuh cabai? cabai, Bu. Cabai di judul apa? Cabai, Bu. Jadi yang mana mau dipakai? Yang cabai, Bu. Hah? Diova, cabai apa cabai ini? Cabai, Bu. Silakan ganti ya, konsisten penulisan. Baik, Bu. Nanti dia koreksi, Bu. Oke, yang di ruang lingkup tadi, yang mau Ibu kasih saran, jangan terhadap tulisannya. Ini kan mau menentukan ruang lingkup penelitian, hanya sebatas pengujian total flavonoid terhadap, kok terhadap? Dari lah harusnya, enggak? Pengujian total flavonoid dari ekstrak. Kalau terhadap itu pengujiannya terhadap apa? Terhadap larva artemia misalkan, itu terhadap, enggak? Jadi ruang lingkupnya pengujian total flavonoid dari ekstrak tangkai buah cabai rawit. Cabai apa cabai ini? Silakan didiskusikan lagi yang mana mau dipakai ya. Baik, Bu. Kemudian di Jawaban Pustaka di bab 2 yang mau Ibu kasih saran tadi ada nih halaman 14. Ya, Pak, ini kebanyakan penulisan yang Ibu cek nih. Penulisannya masih kacau.
halaman 14. Bagian mana, Bu? Oke, eh, paling atas. Gambarnya tuh gambar berapa? Gambar 2, Bu. Nah, tulisan di atasnya, baris di atasnya gambar berapa? Oh iya, gambar 1, Bu. Nah, tadi baca semuanya, proposalnya dibaca lagi ya. Baik, Bu. Kemudian yang paling banyak penulisan di bawahnya lagi micropad reader. Kalau dalam bahasa Inggris, silakan italikan bahasa Inggris yang digunakan ya. Micropad reader itu kan bahasa Inggrisnya. Di bawah-bawahnya juga at all juga ya penulisan Heredia et al 2006. Et all-nya diitalikan. Banyak ya. Di halaman 15 juga flat reader software itu kan bahasa Inggris komputer interface. Nah, untuk penulisan daftar pustaka di daftar pustaka silakan nanti dicek pedoman daftar pustakanya seperti apa penulisannya ya Diova. Baik, Bu. Oke, kita masuk bab 3. Bab 3 waktu penelitian. Ini dimulai Januari 2020, udah setahun yang lalu Diova ya, sampai Maret 2021. Ya, Januari 2020 udah mulai Diova nih. Semester Belum, berapa Bu. tuh? Sudah itu 1. Nah, udah setahun yang lalu mulai proposalnya. Tapi baru seminar hari ini. Ya, mohon maaf, Bu. Sampai Maret 2021, 14 bulan. Perbaiki. Kemudian untuk screening fitokimia sampel segar nih. Ibu pengen penasaran saja. Ya, Ya, Bu. halaman 17. Screening fitokimia sampel segar. Ini kan ada 5 gram sampel ditambah etanol. Dipanaskan dengan api langsung selama lebih kurang 15 menit. Untuk apa tujuan pemanasan itu? Tujuan dari Nanti pemanasan menguap. ini Menguap untuk semua menguap, etanolnya nanti dia apa? nggak apa-apa, Bu. Tujuannya untuk menguapkan etanol tersebut, Bu. Kalau menguapkan etanolnya nggak usah lagi, nggak usah pakai etanol kan habis juga etanolnya nanti. Nah, tujuan dari pemanasan dengan etanol tadi, Bu, untuk menarik metabolit sekunder yang terkandung di dalam tangkai bau cabai rawit tersebut. Menarik, dia aja udah dipanaskan, dah bisa tertarik tuh kandungannya. Nggak ada pengadukan di sini, dipanaskan dengan api langsung lagi. Kemudian disaring. Kayak mana dia menarik kalau dia langsung teruapkan, Diova? Kalau maserasi ada perendaman, ada pengadukan, oke, tertariklah kandungannya ke dalam etanol. Nanti baru diuapkan. Nah, kalau ini Diova langsung memanaskan ya di atas api langsung lagi. Sudah ditambahkan, dipanaskan, habislah dia etanolnya. Gimana cara dia tertarik ke dalam etanol yang sudah habis itu? Makanya prosedurnya nanti dicek lagi, seperti Bu Ira bilang ya. Betul nggak prosedurnya seperti ini? Atau ada pengadukan, atau didiamkan dulu, baru dipanaskan. Atau seperti apa? Ya, jangan copy paste saja punya kawan atau punya siapa gitu ya, Diova, tanpa tahu maknanya apa. Baik, Bu. Kemudian ditambah air suling dan kloroform 1:1. Untuk apa itu gunanya? 5 mili air suling dan kloroform. Berarti berapa air suling, berapa kloroformnya? Nah, tujuan penambahan air suling dan kloroform ini, Bu, untuk air suling itu untuk menarik metabolit sekunder seperti total flavonoid, menarik metabolit sekunder flavonoid, fenolik, flavonoid dan steroid, Bu. Nah, untuk kloroform ini untuk menarik dari alkaloidnya, Bu. Berapa? Air berapa, kloroform berapa? Air 5 mili, kloroform 5 mili, Bu. Sama, semakin banyak. Sama banyak. Kalau 10 mili nggak boleh. Kalau 10 mili dikhawatirkan nanti tidak, saat penambahan reagennya tidak nampak perubahan warnanya, Bu. Atau 3 mili deh. Boleh nggak? Dengan 5 mili air ini, Bu, setelah disesuaikan dengan reagen yang digunakan. Kalau disesuaikan dengan reagennya. Ya.
Belum ada hubungannya dengan reagen. Kan hasilnya Dalam nanti yang diambil. Lebih kecil tuh lebih pekat ya. Lebih kecil layarnya. Kan lebih pekat jadinya tuh. ya Bu, boleh Bu, asal perbandingannya sama Bu. Oke, nanti dicek lagi maknanya apa ya. Ekstraksi sampel, tulisan lagi, penulisan et al. Masih belum miring. Kemudian halaman 20 coba dilihat. Bu, Halaman 20 persentase rendemen ya. Di bawah persentase rendemen itu apa itu? Proses ekstraksi dapat dilihat pada lampiran itu satu baris gitu. Keterangan atau gimana? keterangan. Keterangan, keterangan gambar, keterangan persentase. Kok mengganggu sekali ya, Diova? Iya Bu. Hanya hanya 5 kata, bukan satu paragraf pula gitu ya. Jadi sebaiknya dihilangkan atau tidak ada pun maknanya pun bisa juga kita dilihat di lampiran kan. Proses ekstraksi dapat dilihat pada lampiran di bawah ini saja apa namanya eh setelah sebelum ekstrak kental etil asetat kemudian ditimbang. Nah itu atau seperti apalah dihilangkan pun nggak masalah, Ibu rasa ya. Baik Bu. Kemudian halaman 347 halaman 22 itu apa? Coba baca. Baca sesuai dengan yang ditulis ya. Iya Bu. 347 3.4.7. Baca sesuai yang dengan ditulis. Apa? 3.4.7 penentuan kurva kalibrasi. Penentuan total komponen. Nah, coba ulang lagi. Sesuai dengan tulisan Ibu bilang. Penentuan total flavonoid Bu. Penentuan. Kok Ibu bacanya penentuan ya? Penentuan Bu, iya Bu, penentuan. Baca sesuai dengan yang ditulis Ibu bilang tadi kan. Iya Jadi Bu. jangan baca sesuai dengan maknanya kamu. Ya, proposalnya dibaca lagi sesuai dengan yang ditulis. Iya Bu. Betul nggak maksudnya dengan hasil tulisan yang Diova buat? Ya, coba dibaca lagi bawahnya. 3 baris pertama penentuan kurva kalibrasi. Dari larutan induk tersebut, Dibuat dalam konsentrasi. baca sesuai dengan yang ditulis, Bu, bilang Diova. Ada yang salah nggak? Kosen. Ada Bu, kosen. Konsentrasi semua. Tulisan konsentrasi semuanya kosen. Karena ini copy paste. Tahu Ibu nih. Mungkin kakak tingkatnya ada konsentrasi, jadi semua konsentrasi. Ya, Diova? Nggak, Tidak Bu. diketik sendiri. Oke, kita lihat. Penentuan kurva kalibrasi. Untuk apa kurva kalibrasi, Diova? Gimana Bu? Untuk Kurva apa kalibrasi, tujuan kita buat kurva kalibrasi apa? tujuan kurva kalibrasi ini untuk mengetahui persamaan garis linear Bu. Nah, Bahannya garis apa yang linear digunakan? apa Bu? Bahannya Baku quercetin. ya, quercetin Bu. Quercetin yang Diova gunakan. Kenapa quercetin Bu? Mm. Karena quercetin sebagai pembanding merupakan flavonoid golongan flavonol Bu, yang memiliki gugus keto pada atom C4 dan gugus hidroksi pada atom C3 yang bertetangga dengan flavon dan flavonol Bu. Sehingga nanti hasil yang didapatkan itu warna kuning dan bisa diukur pada panjang gelombang 430. Berapa yang digunakan? Yang ditimbang berapa? 10 mg. Iya Bu, 10 mg. Untuk membuat larutan induk berapa ppm? Larutan induk 1000 ppm. 1000 ppm. Kemudian larutan induk tersebut dibuat dalam konsentrasi. Konsentrasinya apa tuh? Coba dibaca konsentrasinya. Dari ppm, kemudian 100, 80, 60, 40, dan 20 tuh konsentrasinya apa, Diova? Konsentrasi dari yang telah Tadi, diencerkan Bu, dari larutan induk tadi Bu. tadi larutan induknya konsentrasinya apa? 1000 mikrogram per mili. Kemudian dibuatnya apa? Mikrogram aja.
Itu mikrogram aja tulisannya enggak? Yang di halaman berapa, Bu? Mohon maaf, Bu. Masih yang tadi, halaman 22. Oh, iya, Bu. Apa yang kurang di sana? Milinya per milinya, Bu. Dibuat konsentrasi, diencerkan, tentu satuannya yang sama, mikrogram per mili. Ya, Ya, nanti Bu. dicek lagi di bawah juga pengujian sampel, masih tulisannya konsentrasi juga. Oke, setelah kurva kalibrasi didapat, yang didapatkan apa? Persamaan ya, Persamaan garis linear, Bu. persamaan garis linear. Garisnya apa tuh? Persamaannya, bentuknya. Y sama dengan A dikali X tambah B. AX plus B. Ya. Kemudian apa lagi yang Diova kerjakan sesudah itu? Sesudah didapat kurva kalibrasi, persamaan, tahapan berikutnya apa? Dicari ukuran absorbansi dari sampel tersebut. Dicari absorbansi dari sampel. Ya, Ya, Bu. pengukurannya Setelah seperti apa? ukurannya menggunakan alat microfluidimeter. Pada panjang gelombang 430. Kenapa 430, Diova nih? Kenapa Diova di sini menggunakan panjang gelombang 430, Bu? Karena sampel quercetin tadi setelah direaksikan dengan HCl3 akan menghasilkan warna kuning, Bu. Dan Warna kuning. ya, dan berdasarkan literatur yang Diova baca, Bu, untuk pengukuran panjang gelombang quercetin tersebut menggunakan panjang gelombang 430 nanometer, Oke, hasil yang didapat berupa warna kuning. berupa warna kuning. Hasil pengukuran yang didapat berupa Absorbansi, Bu. absorbansi. Kemudian absorbansi yang didapat itu diapain lagi? Sehingga kita dapat mengetahui berapa total flavonoidnya. Data absorbansi itu diapain lagi, Diova? Dimasukkan ke rumus penetapan kadar total flavonoidnya. Langsung dimasukin ke KTF ini. Ya, absorbansinya mana? Hasil absorbansi tadi diapain dulu? Dimasukkan ke ya. Setelah didapatkan data absorbansi tadi, Bu, dimasukkan ke rumus persamaan garis linear, Bu. Nanti nilai apa absorbansi itu? Sebagai nilai apa dia? Ada Y sama dengan AX plus B. Yang mananya? Yang B-nya, yang A, yang X, yang Y. Yang mana absorbansinya? Yang Y, Bu. Yang Y. Absorbansi untuk nilai Y untuk absorbansi, Bu. Terus yang kita mau ambil apa? Data yang mana? Yang A, yang X, atau yang B? Yang mana? Yang X. Yang X. Apa satuan X itu? Satuan X itu miligram per mili, Bu. Kok miligram per mili? Karena tadi kan dari mikrogram per mili diubah ke miligram per mili. Oh, jadi satuannya Satuannya satuan akhir ya. satuan akhirnya. Satuan awalnya apa? Mikrogram per mili. Nah, mikrogram per mili. Kalau misalkan hasil X yang dia dapatkan eh, nilainya ternyata 153,6 1,6 mikrogram per mili. Mikrogram per mili. Ya. Jadi berapa miligram per mili tuh? 153 tadi, Bu. 0,1536 miligram per mili, Bu. Miligram per mili. Uh-uh. Oke. Kemudian dimasukin ke dalam ke dalam rumus KTF-nya ya. Dalam rumus KTF, Bu. Oke, V-nya yang mana ini, Diova? Berapa nih V-nya? Itu 10 mili, Bu. 10 mili. Oke, satuannya mili. X-nya miligram per mili. FP ini apa? Faktor pengenceran, Bu. Ada satuan dia? Miligram per mili juga? Enggak, Bu. Satuannya mili, Bu. Mili? Uh-uh. Faktor pengenceran? Ya.
Mili atau miligram per mili atau mililiter per mili? Sesuai dengan Mili- keterangan. mililiter per mili. Hah? Mililiter per mili. Mililiter per mili ini apa nih? Untuk faktor pengenceran itu Bu 1000 mililiter per 1000 mililiter. Habis dong. Nggak ada satuan berarti. Iya Bu. Berarti ada satuan nggak faktor pengenceran? Berarti nggak ada satuan Bu. Nggak ada satuan lah. Iya Bu. Habis ya. Habis. Ini nggak mau ditulis lagi ya. Apalagi keterangan di atasnya. Miligram per mili juga. Terus di bawah FP-nya mililiter per mili. Itu habis 1000 mililiter dibagi 25 mililiter. Itu 4 jadinya. Habis satuannya. Ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian di daftar pustaka, Ibu cek beberapa daftar pustakanya Diova tidak konsisten. Misalkan untuk buku ada keterangan kota dulu, baru penerbit, atau ada yang penerbit dulu, baru kota. Ya, jadi tolong konsistenkan dan dicek pedomannya seperti apa. Contohnya Ningron ini Jakarta duluan, baru Dunia Sehat penerbitnya ini mungkin. Tapi ada juga penebar swadaya penerbit duluan, baru Jakartanya terakhir. Ya. Kemudian untuk jurnal di daftar pustaka, tolong dilengkapi. Ada edisi, ada volumenya, nomornya berapa, dan hanya halaman berapa. Contoh yang terakhir nih, Zeng tahun 2005. Ini jurnalnya ada namanya, tapi volume berapa, edisi berapa, halaman berapa, nggak ada. Tapi yang di atasnya Su 2007 itu ada semuanya. Ada volume, nomor, edisi, dan halaman. Ya, jadi tolong disamakan. Dan dilihat pedoman penulisan daftar pustaka seperti apa. Ya. Lanjut untuk tumbuhan cabai rawitnya yang Diova ambil yang cabai yang sudah merah atau masih hijau nih? Merah dan hijau Bu. Kenapa merah dan hijau? Semuanya diambil. Apa beda merah dengan hijau? Perbedaannya kalau hijau itu masih muda, kalau merah itu udah tua. Nggak Udah ada mati. berubah nanti tangkainya, kandungan tangkainya. Udah Bu. Tolong tambahkan juga di keterangannya, keterangan pengambilan sampel ya. Kemudian di lampiran 2 nih, lampiran 2 sampel segar 5 gram. Untuk kerja screening fitokimia yang tadi, ya. Nah, yang tadi Bu tanyakan kan dipanaskan langsung 15 menit di atas api langsung. Tapi kalau di keterangan lampiran 2 ada dimaserasi dengan etanol, berarti ada perendaman dulu baru dipanaskan. Nah, ini yang mana nih yang benarnya? Makanya tadi Bu Ira juga sarankan screening tuh yang betul dia buat. Seperti apa yang screening betulnya. Tapi sebelum itu dipotong kecil-kecil dan digerus dengan pasir. Pasir apa ini? Nah, ini pasir biasa yang telah dicuci dan dibersihkan. Di keterangan lampiran bab 3 kok nggak ada tulisannya digerus dengan pasir ini. Hanya sampel segar 5 gram kemudian tambah etanol, dipanaskan. Itu saja yang tadi Diova jelaskan. Tapi di lampiran kok lebih banyak penjelasannya. Kalau untuk pasir ini digunakan untuk menentukan alkaloid saja Bu. Alkaloid saja. Ya, sedangkan untuk flavonoid, fenolit dan saponin itu dimaserasi dengan etanol saja Bu, yang dipanaskan dengan etanol tadi. Loh, kok lampiran 3 juga ada kok. Ini alkaloid. Ibu kan bicaranya lampiran 2 baru. Lampiran 3 ya ditambahkan pasir. Lampiran 2 kan ditambahkan pasir juga. Digerus dengan pasirnya. Ya, Bu. Lampiran 2 dan lampiran 3 sama-sama digerus dengan pasir. Apakah seperti itu? Ya, Diova. Ya, Bu. Nah, dicek lagi. Tadi Ibu baca di bab 3 tidak ada ditambahkan pasir di pasir itu, di keterangannya. Di keterangan prosedur. Ya. Kemudian gambar 5 tadi, yang lampiran 2, itu sepertinya terlalu ke bawah sehingga keterangan gambar 5-nya masuk ke halaman 29, lampiran 3. Yang punya Ibu ya. Sama. Ya, sama dengan punya Diova.
sama Bu. Itu kan melebihi 1 halaman jadinya. Oke, tolong dicek kembali. Kemudian ada beberapa yang lampiran 6 nih. Lampiran 6 ini tabel kurvanya, bukan kurva, apa sih ini? Gambar skemanya. Skemanya memang sebelah kiri itu. Ya, kenapa nggak tengah dia, Pak? Halaman 32. Oh iya Bu. Ya, kenapa dia sebelah kiri, yang lainnya? Lainnya Tolong dibaca lagi ya, Jova, sesuai dengan penulisan yang benarnya di dalam tabelnya juga. Yang lampiran 6 itu konsentrasi 20 sampai 100 itu satuannya ada 2 tuh, mikrogram per mili ppm. Maksudnya apa tuh satuan mikrogram per mili ppm? masuk dari mikrogram per mili ppm nih Bu. Iya, memang ada satuannya, mikrogram per mili ppm. Nah, kenapa membuat jadi kalau dalam kurung ditulis iyalah, ini ppm-nya nggak ada dalam kurung. Kemudian penulisan rumus molekul itu tolong diperhatikan FSL3, 3-nya tuh nggak besar ya. Lampiran 8 tabel 1 terakhir untuk keterangan dengan tulisan keterangan ya, tulisan keterangan terbentuk endapan putih. Ini kenapa beda fontnya dibandingkan yang lain? Kenapa nggak disamakan saja? Ya. Nah, ini masih Calibri, yang lainnya sudah Times New Roman. Tanamannya sudah diidentifikasi belum ya? Tanamannya belum lagi Bu. Tanamannya belum, tapi sudah screening. Iya Bu. Karena menunggu juga Bu lab ya botani di Undo itu belum buka-buka untuk mahasiswa luar. Kalau nggak buka juga kayak mana? Apa solusinya? Solusinya lab Unden gitu. Oke. Nanti tambahkan, silakan lampirannya ditambahkan identifikasi ya untuk skripsianya. Oke, itu saja Pak Hayul. Semoga bisa memberi masukan bagi perbaikan tulisan Diova ya, Diova. Baiklah Bu. Hayul. Oke, terima kasih Bu Dona dan Bu Ira ya. Terima kasih. Oke, Diova ya, banyak ya kurangnya ya. Iya Pak. Penulisan, konsistensi dalam penulisan, cara pembuatan reagen. Nah, nanti tolong dipelajari lagi ya. Oke, untuk mungkin waktu hasil besok nggak online lagi kemungkinan enggak, Bu Dona. Jadi masalah jaringan tadi atau masalah laptop tadi, tolong kalau online juga masih ya, tolong besok dikondisikan lagi ya. Oke, sekarang kita lakukan penilaian. Diova dan kawan-kawan silakan keluar main dulu. Nanti Diova 2-3 menit lagi silakan masuk ya. Terima kasih Pak Yul, Bu Dona dan Bu Ira. Mohon maaf atas kekurangannya Pak. Mohon izin ya Pak. Oh, banyak sekali pesertanya. Bu Ira. Gimana Bu Ira ini? Iya. Laborator jaringan susah Bu. Enggak, Ibu pakai paket Ibu. Oh, paketnya udah mau habis kayaknya. Enggak. Nah, Mas Nadiem lagi. Mana lagi nih? Mandri, Anissa. Siapa yang buat linknya? Ayo keluarkan aja lah, ayo yang buat. Nila udah gak kirim ke WA ya? Ya. Cuma manggil aja dulu, pastikan hal hadit. Agus. Lolo nih, Lolo. Antenan. Suara Bu Ira ini bergema lah. Iya, kan karena di laptop. Dek, berarti besok itu yang anak kakak yang jam 10 bisa lanjut atau enggak? Gimana? Jam 10? Yang iya, mana? kita lanjutkan aja anak Bu. Iya. Anak kita anaknya udah mau over limit pula soalnya kan. Siapa tuh? Indah. Indah Nugrahasri. Iya, ternyata dia tuh dulu dari Novia Sinata, yo. Iya, pindah dia Bu.
Ibu nggak tahu pula. Ibu tanya kok lama Indah angkatan 14. Iya Bu, Indah lama. Tapi nilainya juga nggak bagus juga. Iya. Benar Gak mau hasil Bella. iya. Iya. Gak mau over limit gak? Kita lanjutkan aja enggak kak? Pasti Dia nanti masalahnya Lanjut apa? aja. Anda kemarin kata dia kan Pak M bilang pelantikan besok. Pelantikan apa, Bu? Ye, kok nggak tahu dia Nggak tahu sebut. dong. Pelantikan apa? kami nggak Oh, tahu juga pelantikan loh tadi. ketua. Hmm. Iya, Oh, Siang lah bu. lanjut aja lah siang, Bu. Dia tuh udah mau ini juga kan? Iya over limit juga. dan kalau misalnya apa kita jam 10 aja kalau misalnya kalau misalnya pelantikannya enggak pagi atau enggak apa nah yuk. Atau Tunggu dibuat lah. Rabu atau minggu ini juga lah. Jangan. Karena kami nggak akan keluarkan jadwal lagi, Bu. Silakan Sombong. ngatur sendiri. Lanjutkan. 5 periode. Kami udah maaf juga. Kami, kami mau Emang mengundurkan SPM-nya diri sampai juga. tanggal berapa? Oh yang 20-an lah. 20-an Sampai 25. Ah, 25 atau SPM-nya 20. sampai tanggal berapa? Lupa, Bu. Bukan 20-an. 21 lah. 21 tuh kakak. Dona setelah 20-an. itu. Iya Iya, lama pokoknya lagi kamu 20-an. lanjutkan. Masih ada 5 tahun Ada lagi. 20-an itu orang ujung tuh. Iya, nggak ada pun orang mendaftar lagi karena udah kami kasih kasih memo. Kasih memang. Ya. Kita lanjut aja ya bu. Iya, iya. Lanjut aja lah, Yul. Ya, nanti kasihan anak Ya, nih. tapi Anak nih. kalau itu cari literatur kalau nggak ada jangan sayang bazir nanti kalau namanya kecil ya Ya. coba cari literatur dulu. Nah panggilan Tambah lagi bu. penasaran tapi mana boleh penasaran. Hmm. Bu, sampelnya tadi memang apa aja bu kita pakai? Tangkainya aja. Hah? Maunya apa? Kan enggak ibu mau nambah lagi atau gimana? Enggak, ibu tangga itu kurang setuju ibu karena dia kan kecil sekali udah gitu Nah, rendemennya pasti kecil. Kalau untuk pengembangan misalnya anggaplah ini nanti untuk standarisasi kita untuk pengembangan kita produksi ke depan maksudnya itu kan dari iya. rendemennya itu sudah sangat kecil sekali kecil tuh rendemennya tuh orang dia apa kan maksudnya dari agak inilah rasanya gitu Hmm. menurut ibu tapi kalau memang ayo ketemu literatur lain nanti yang lebih kuat silakan. Yalah nanti coba ya pikirkan lagi kalau di apa ya. Iya, Kalau coba itu pun nanti enggak masalah juga ya bu. Hah? Kalau kita coba Kalau ketiga itu aja ya. Kita coba aja lah ketiga dulu. Aku penasaran aja sih. Karena dia ada apa juga kan? Alkaloidnya tinggi juga. Itu masalah. alkaloidnya tinggi Iya. tapi dia flavonoid nih si Iya. Delta Nah, maksudnya aku penasaran gara-gara alkaloidnya tinggi itu dia. positif berapa dia Masih satu sih kalau di apanya udah ekstraknya kata orang udah tinggi positif 4. ekstraknya udah positif 4 Iya. Kemarin udah ada aku tak coba. apa tuh alkaloid tadi yang hayul ini kan. Iya. Ini gara-gara hibahil kemarin ibu disuruh total disuruh uji total fenolik sama flavonoid. Aku sebenarnya nggak minat, tapi disuruh tambah kan. Bira, Yalah. kami sampai tanggal 25, Bu. Ternyata. Aduh, ya. Nggak bisa tuh 3 kali periode lagi sudah. 3 kali seminar lagi. Iya. 3 kali. Anita, Lanjut lah tuh, Yul, anaknya, Yul. Iya iya Bira iya. nih sama siapa yang ngomong nih? Panggil Iya. anaknya lagi, Yul. Kita panggil lagi. Hmm. Tujuh hari lagi kami, Bu. Hmm. 7 hari lagi. 7 hari lagi kami. Kami belum ada ruangan. Nah, Bu Ira nih cepat sekali udah mengundurkan Tetap diri. tuh tempatnya. Belum Saya menentukan pengen ruangan jadi kami, lagi. dia lagi udah mengundurkan diri. Udah lah, sana aja lah. Gampang nyarinya. Ruangan gampang ya, Rin. Mau pilih yang mana coba? Satu. Iya. Di samping Bu Ira masih ada kursi nggak? Kayu di sini nanti katanya. Di lapor mana, Bu? KBA apa?
peneliti ya. Iya, Kak penelitian. Kan Ruangan udah Ihsan. kenal dia dari dulu. Ruangan Ihsan. Enggak, saking sebelum Nanti kita bikin wallpaper, penelitian. pasang wallpaper. Sip, lanjut. Oke, Diova ya. Berat ya, lama kami diskusi ini ya. Iya, Pak. Agak Nah, khawatir. udah tahu saya kan kan. hasilnya ya? Kira-kira apa hasilnya? Sekali lagi, Jangan apa. macam mana jangan-jangan aja nih. Nah, dicari alasan-alasannya ya. Oke lah ya. Untuk mempersingkat waktu, udah jamnya makan siang nih kayaknya. Ya. Oke, dengan ini kita tutup seminar proposalnya Diova. Oke, kita cukupkan. Lebih dan kurang, mohon maaf. Siapa pula Arifin ini? Arifin Ahmad ini jalan nih. Jalan Arifin. Ada ternyata orangnya Arifin Ahmad Istighfar. Ya, Dibuat sama jalan. Nah. berarti lebih Kan ada kurang. 3. Iya. Mau ngajak jalan ya, Deva? Enggak. Enggak, Pak. Jadi Nah, lulus satu. jangan dimarahi pula junior itu nanti ya. Iya, Pak, enggak aman. Nah, ada pula Rahmat Utomo mau masuk. Di blok. Ya, tentu kita tolak ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seminar proposal Diova telah selesai kita laksanakan. Ya, terima kasih untuk Bu Ira dan Bu Dona sebagai dosen pembahas yang telah memberikan masukan, saran, tunjuk ajarnya ke Diova. Jadi satu kali seminar lagi ya Diova ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, Diova. Ya Pak, coretannya boleh letak di atas oven di depan. Izin live ya, Pak Bu. Ya, makasih Bu Dona. Ya, begini ya. Terima kasih banyak, Bu. Apa yang mau kali? Coba sekali lagi. Saya lagi, Pak. Iyalah. Oh. Ya, berjumpa ya.